dari kemarin ya, teman-teman ya. Teman-teman sudah membahas tentang kesehatan, ada sakit, ada pergi ke dokter, ada mendapatkan obat, begitu ya. Dan kali ini materi kita adalah jamu. Saya mempunyai slide, dan slide ini adalah buatan dari mahasiswa BIPA sekitar beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, 2016. Jadi kita ada di jamu. Sudah pernah mendengar jamu mungkin? Jamu itu apa? Ya. Oke, ya. Jamu itu adalah ramuan unik untuk pengobatan herbal. So, unique mixture for curing, for healing too, but it is from herbs. Efektivitas tanaman yang dikenal secara empiris turun-temurun. From our ancestors, we know that some plants are effective to keep the health empirically, so based on experience. Dari berabad-abad sampai sekarang, so like for centuries. Jamu itu didasarkan pada pengalaman, baik secara lisan maupun tertulis. So the use of jamu is based on experience, both spoken experience or written one, the written one. Jamu digunakan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diwariskan nenek moyang. So, jamu is used based on the knowledge and the skills heritaged by the ancestors. Oke, selamat datang pada Mbak Berta dan Mas Nur. Mbak Berta dan Mas Nur. Ya, makasih, Bu. Ya, oke. Ada lagi nggak? Oh, Mas Sinan juga sudah datang, Mas Sinan. Mas Sinan datang ya. Baik, kita lanjutkan. Mas Nur, sudah pernah minum jamu, Mas Nur? Belum, mungkin. Belum pernah. Oh ya, berarti Ya, Mas Nur tapi harus coba. banyak. Banyak ya penjual jamu di kampus, di sekitar kampus? Ya, saya tahu ada lihat beberapa video, ada banyak yang berbicara tentang itu, tapi saya nggak mau coba. Oh ya, oke. Ya. Ya, baik. Kita sekarang berbicara tentang asal kata ya. So, the words, the origin of the words, jamu. Ini jamu ini katanya berasal dari bahasa Jawa kuno, so from the ancient Japanese. Jampi. So this is the jampi. This is the old spelling. Tetapi kita baca jampi ya. Kita membaca jampi. Jampi adalah penyembuhan yang menggunakan ramuan obat-obatan atau doa-doa dan ajian-ajian. So some years ago, many years ago, the ancestors were sure that jampi means healing using the mixture of the plants, and then doa is like the prayers, and ajian. Ajian is the magic spells. Yeah, they are from the old ancestors. And the word
Oesodo ini dibaca usodo. Usodo ya. This is the old spelling. Kita baca usodo. Jampi dan usodo. Usodo bermakna kesehatan. Health. Jadi jampi dan usodo menjadi jamu. Sejarah jamu. Bagaimana sejarah jamu? Mungkin banyak yang tidak diketahui. It is not known. Tetapi sejak abad 17 tentang kekuasaan Hindu Mataram, so this country was based on Mataram Hindu, putri-putri keraton menjaga kesehatan dan kecantikan. The princess from the palaces in Indonesia took care of the health and the beauty using jamu. So, mereka minum jamu untuk menjaga kesehatan, kecantikan setiap hari. Kemudian, sejarah juga ini ya. Kitab Madawapura adalah sebuah buku catatan resep jamu dari kerajaan Majapahit yang menceritakan tentang pembuatan jamu yang disebut acaraki. Kerajaan Majapahit is Majapahit Palace, Majapahit Kingdom. It is a big kingdom, a very big kingdom in Indonesia. Yeah. And they produced a book, resep, buku kitab ya, a book to make jamu, pembuatan jamu. It is called acaraki. Pemanfaatan jamu. Jadi untuk apa sih jamu itu? Pemanfaatannya tidak terbatas. It is not limited. Tidak mengenal usia. It is not limited on the age too. Tidak mengenal jenis kelamin dan kondisi kesehatan. It is not limited in terms of gender or health condition. So, it means that orang sehat juga bisa minum jamu. Tidak harus orang sakit. Not only sick people who drinks jamu, but also healthy people. Healthy people, ya. Mengapa? Because jamu has functions. The first is to keep, menjaga kesehatan, ya, to keep the body health, penyegaran badan, to make the body fresh, perawatan tubuh, to take care of the body, like jamu can make, jamu can reduce the smell of the sweat. It is like jamu kunyit asam. Oke, jika teman-teman ingin membuat jamu, if you want to make jamu by yourself, ada alat-alatnya. You can use, these equipments. Ini equipments ada di sini, di Indonesia ada. Yang pertama itu layah. Layah berfungsi untuk menghaluskan, melumat dan menghaluskan bahan-bahan jamu. Kemudian ada pisau untuk memotong. Parut ya, it is, what is it? Grate, is it grate? Parut. For menghaluskan tuh, ini untuk menghaluskan juga, tetapi hasilnya sedikit kasar for the parut, ya. Wadah is a container, and maybe we also need ember. Kita juga perlu ember.
Gelas ukur ya. Saringan itu seperti filter. So the jamu must be filtered before consumed. Sendok berukuran atau sendok ukuran ya. Ada ukuran sendok teh, SDT itu sendok teh. Ada SDM, sendok makan. Juga botol berukuran. Botol yang ada ukurannya. Berapa mili botol itu isinya? Bisa 100 mili, 100 mili liter, atau 200 mili misalnya. Zaman dahulu, orang-orang menjual jamu dengan cara tradisional. So people sold jamu in traditional way. Mereka berkeliling menjajakan jamu. So they go around from one village to another to sell jamu. Mereka juga masih ada sampai sekarang penjual jamu, gendong ya, jamu gendong. Jadi jamu digendong, carried using a shawl and then put on the back. Usually a lady, biasanya ibu-ibu, dan kita biasa memanggil mbok jamu. Mbok jamu. Bisa juga naik sepeda. Itu secara tradisional. Tetapi sekarang jamu sudah masuk ke industri besar. So jamu is also taken care by some big industry, some big manufacturers. Dibuat di pabrik, diproduksi di pabrik jamu oleh perusahaan besar. So it is produced by big manufacturers. Jamu-jamu ini, jamu-jamu modern ya, modern jamu dijual di berbagai toko obat. Kalau sudah sampai sini, bisa membeli jamu, misalnya jamu untuk sakit perut. Ada jamu untuk sakit perut ya. Jamu untuk sakit kepala. Jamu untuk menyegarkan badan, to make your body fresh. Ya, ada. Bahan-bahan jamu apa saja sebenarnya bahan-bahan jamu? So, bahan-bahan jamu sebenarnya semua dari alam ya, dari alam. Dan we can choose, kita bisa memilih. Kalau saya sendiri, saya suka rimpang. Daun-daun, kulit batang, buah, dan madu. Saya tidak suka yang mengandung hewan ya, misalnya empedu kambing, saya tidak suka. So the gall of a goat ya, no, I don't consume it. Saya tidak suka. Empedu ular, okay, some people consume it, but not me. They are the person who loves jamu very very much. Empedu ular, so a snake's gall. Ada juga, di Solo juga ada ya, in Solo ada. Tangkur buaya. Tangkur buaya, buaya is crocodile. Tangkur buaya is actually not a real buaya, not a real crocodile. It is a name of a fish, a kind of fish. The fish is called tangkur buaya. It is a species. And sometimes it is also added with kuning telur, so the yolk of an egg. Tetapi dari ayam kampung, from the chicken which is raised in a village. So the chicken must be raised traditionally. Karena ada juga ayam yang tidak dipelihara secara tradisional,
makanannya itu makanan yang mengandung bahan-bahan ini ya, bahan-bahan obat begitu ya. Special for jamu, the egg telurnya, telur ya, harus dari telur ayam kampung. So from the chicken which are raised traditionally. Kemudian bisa ditambah madu dan kadang-kadang orang menambahkan anggur. Anggur minuman ya, anggur minuman. A drink that is made from grape, but it has been a drink. But kalau saya tidak, karena untuk saya itu haram ya, kalau yang minuman beralkohol itu haram, dan juga ular begitu tidak ya, tidak, karena itu juga haram. Jadi saya juga suka jamu, Ini jamu saya. Ini namanya kopi 7 elemen. Nah, kalau ini jamu saya seperti ini. Jadi ini dibuat dari tumbuhan, dari tanaman. Ya. Mengandung buah, biji, akar, batang, kulit, bunga, dan daun. Saya tiap hari minum ini ya. Enak sekali. Ini jamu yang sudah diproduksi oleh perusahaan besar, So Modern Jamu. Baik, kemudian ini ada pendapat. Menurut saya, tapi sebenarnya ini menurut murid saya yang bernama Vivian ya. Jadi pengobatan yang diperlukan bergantung pada tempatnya. So the cure for any kind of illness depends on the place. Jamu ini adalah obat alami. It is a natural medication. Obat alternatif medication. It also, ini juga merupakan budaya dan tradisi Jawa, ya. So Japanese culture and tradition. Apakah teman-teman akan minum jamu? Bisa mencoba teman-teman. Jamu itu ada yang rasanya pahit, ya, ada misalnya jamu brotowali, jamu daun pepaya, tetapi ada juga yang rasanya enak, seperti jamu kunyit asam misalnya. Itu rasanya enak. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Any questions? Silakan bertanya. Mbak Krispina, teman-teman belum datang ya? Sepertinya belum, Bu. Soalnya tadi kan ada pergantian jam kuliah. Itu dosennya ada halangan. Jadi rumah teman-teman tuh jauh dari kampus, Bu. Kalau di kampus ribut ikut Zoom-nya. Oh gitu, oke. Baik. Iya, Bu. Teman-teman yang mau bertanya silahkan. Nah, sekarang jika tidak, if you don't have any questions, kita akan membaca teks dulu ya. Sekarang kita membaca. Ini saya mempunyai sebuah teks tentang jamu ya. Ini adalah penjual jamu gendong. Saya akan bacakan dulu teks ini. Saya bernama Ani. Saya seorang penjual jamu gendong. Saya menjual jamu
dari bahan alami. Jamu paling laris adalah jamu kunyit asam. Ini cara saya buat jamu kunyit asam. Bahannya kunyit, gula merah, dan asam jawa. Berikut ini langkah-langkahnya. 1. Pertama ya, langkah pertama. Haluskan kunyit. Saya melumat kunyit. Peraslah kunyit yang dilumatkan. Rebuslah perasan kunyit. Saya merebusnya dengan gula merah dan asam jawa. Setelah jamu matang, saya mengemasnya dengan botol. Saya menjual jamu keliling desa. Saya menggendong botol jamu dengan selendang. Bila hujan turun, saya menepi. Saya sering minum jamu. Jamu membuat saya sehat. Saya jarang sakit. Saya akan share link ini, jadi teman-teman bisa masuk ke sini. Oke, saya menaruh link ini di dalam chat ya. Silakan teman-teman bisa masuk. Halo, ini ada orang tidak ya? Halo. Ya, Bu. Oh Bisa ya, masuk, oke. Bu. Baik, terima kasih. Bu, do we write the answers here? Yeah, wait a second. Let's try to understand the text first. Ada tidak kata-kata yang tidak paham begitu misalnya? Like the words that you don't understand from here? For instance, melumat. Apa itu melumat? Oh, the character Anonymous, Ifrit, and Anonymous Hormor. Okay. Karakternya berubah ya. Biasanya itu like bear, tiger. Jamu gendong. Teman-teman tahu gendong? Ini jamu gendong. Gendong itu carried at the back ya of the like this. This is called gendong. Okay, if you don't have any difficult words, boleh menjawab di sini. Silahkan menjawab. Ya, langsung di bawahnya sini, langsung ditulis saja jawabannya. Ini siapa ini? Ini anonim. Ini siapa ya? Nah, ini siapa nih? Mas Joya tuh ya? Ibu, I am the anonymous, what's this? Cormorant. Cormoran. Oke, The cormoran. pink one, yeah, cormorant, yeah. Ini, cormoran. Oke. Yes, that's Oke, ini Mas Joya tuh. Yeah, Ayo. Ibu, should I just write my name and give the answers there? Yes, just write the answers. Tulis saja jawabannya. Cara membuat kunyit asam. Ada. Ini cara-caranya ya. Ini kayaknya ini harusnya begini. Nah,
Saya menjual jamu keliling desa. Ibu, should I use the page break here? If you need the page break, you can use it. If you need the page break. Yes. Okay, Bu. Ya. Halo Mbak Hagar, Mbak Carol, Mbak Berta. Ya, Bu. Oke, ada di sini semuanya kan? Ya, ada, Bu. Oke, baik. Silahkan ikut masuk ke sini, ikut masuk ke worksheet ini ya. Kemudian Mas-mas juga yang belum masuk. Ada Mas Sinan, ada Mas Bursyam, Mas Nur. Ya, silakan masuk dan boleh menjawab, silakan. Oke, ada yang datang. Nah, silakan ini, silakan masuk. Silakan menjawab. Apa pekerjaan Ibu Ani? Bagaimana cara Ibu Ani membawa jamu? Bagaimana cara membuat jamu kunyit asam? Pernahkah Anda menjumpai profesi seperti Ibu Ani? Siapa ini? Aninom and teacher. Siapa ini ya? Siapa ya? Apa? Oh, Mas Yang nomor Nur. satu? Mas Nur ya? Ya, Ya, nomor Mas Nur. saya. Apa pekerjaan Ibu Ani? Pekerjaan Mas Nur? Oke, Leopard. Ini siapa Leopard ya? Oh, ini Mbak Hagar. Oke. Oke, selamat datang Mbak-mbak yang baru bergabung. Iya, Ibu. Ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama. Mbak Iren tidak datang ini Mbak Iren ya. Oke, halo Mas Bursyam.
Ya, Bu. Ya, saya melihat Anda mengetik. Apa pekerjaan Ibu Ani? Jawabannya adalah penjual jamu. Ya, penjual jamu. So, a jamu seller. Mas Jaya tuh penjual jamu gendong. Ya, this is more specific. Betul? So, Ibu Ani is a jamu seller, but in special method, carried at the back. Digendong ya, digendong, jamu gendong. Nomor 2, bagaimana cara Ibu Ani membawa jamu? Cara. Menggendong ada di sini ya. Dia menjual jamu dari bahan alami. Oke, nanti kita lihat dulu ya. Membawa here means bring, to bring. How does Ibu Ani bring the jamu? Bring the jamu everywhere. Mas Jaya tuh belum pernah bertemu dengan penjual jamu seperti ini ya? Iya, Bu, belum pernah. Belum pernah. Nanti kalau sudah di Solo, ada banyak ya, ada banyak penjual jamu. Di negara Mas, apakah ada jamu, Mas Jaya tuh? I have never came across it. Most probably no. Tidak. Tidak ada. Like special drink from the herbs, from plants, herbs, like that? There is a pharmaceuticals named Hamdord, and it is used to make some sort of herbal medicines, but it is not, very normal to drink. Like people drink it when they get sick or something. So it's not normal. No, we don't have anything like that in our country. Okay, yeah. So it is like medicine, yeah. It is like medicine. So you only consume it when you're sick, something like that. Yes, but yeah. It's not normal to. It's not normal to drink. Actually, we don't drink it. We actually don't have anything like that. But yeah, there are some hard drinks, and people drink it when they get sick. Okay. Okay, baik. Nomor 2, Mas Jaya tuh, actually what is asked is bagaimana cara Ibu Anik membawa jamu, membawa. So how does she bring the jamu everywhere? The method of carrying. The method of carrying, Mas Jaya tuh. Okay, Bu, changing it. Yeah, okay.
Ya, nomor 2. Ya, ini jawabannya ini, nomor 2. Bagaimana cara Ibu Ani membawa jamu? Dia menggendong botol dengan selendang, ya. Benar? Benar, Ibu? Iya, benar Mbak Carol. Ini Mbak Carol ya? Benar, Mbak. Benar. Ya. Benar. Oke. Mbak Carol dulu di Jogja pernah melihat jamu gendong seperti ini? Belum. Belum pernah melihat ya? Oh ya, oke. Sebenarnya di Jogja juga ada jamu gendong seperti Ibu ini ya, ada juga. Oke, belum pernah. Ya, dia menggendong botol jamu dengan selendangnya. Oke, betul. Mbak Hagar, ya terima kasih. Haluskan kunyit, melumat kunyit. Peraslah kunyit yang dilumatkan. Ini nomor 3 ya. Rebuslah perasan kunyit, saya merebusnya dengan gula merah dan asam jawa. Gula merah is a kind of special sugar made from coconut tree. Coconut, yeah. It's the coconut. It's like the flower. It is called manggar, I think. And there is a special liquid from it, and we take it and make it into gula merah. And asam jawa is tamarin. Regular tamarin, we call it asam jawa. Okay, Mas Bursyam, pekerjaan Mas Bursyam ya, you have to change it into pekerjaan. Pekerjaan. Yeah, okay everybody. I guess all of the questions actually have been answered like this. Bisa melihat jawaban Mas Joyotu. Mas Bursyam juga sudah, dan di sini juga ada jawaban Mbak Carol ya. Terima kasih. Jadi benar, nomor 1, pekerjaan Ibu Ani adalah penjual jamu gendong. Cara Ibu Ani bawa jamu, dia menggendong botol dengan selendang. So she carried the bottles with shawl, a special shawl, ya, a piece of cloth. Kemudian cara membuat jamu, haluskan kunyit. Saya melumat kunyit ya, betul. So the kunyit is the herbs. This is what is? I think I have the picture. Oh, it's not here. Kunyit ya. Kemudian peraslah. So squeeze the kunyit, ya, the kunyit that has been smashed. Rebuslah perasan kunyit. Rebus is boil boil the liquid which is released from the squeezed of the kunyit. So this is perasan kunyit is the liquid resulted from the kunyit which is squeezed. Saya merebusnya dengan gula merah dan asam jawa. I boiled it with gula merah and asam jawa. Setelah jamu matang, saya mengemasnya dengan botol. After the jamu is well cooked, ya, matang is well cooked, saya mengemasnya dengan botol. I packed it with bottle.
Mengemas comes from the word kemas. It means packing, packaging. Baik, sudah terjawab semuanya, I think. So everything is answered here. Oke, semuanya masih ada di sini ya? Sudah terjawab, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Any questions? Tidak, Bu. Tidak ya? Oke, baik. Ya. Dan berikutnya adalah rencana saya hari ini. Saya akan membagi kalian lagi menjadi kelompok bersama dengan mbak-mbak yang sudah datang. Mereka sudah ada di sini. Oke, apa yang harus dilakukan? Silahkan mencari tahu tentang jamu-jamu ini. Mencari tahu. Nah, nanti akan saya bagi menjadi 3 kelompok ya, kerja kelompok ini. Nah, room 1 tugasnya adalah mencari tahu tentang jamu beras kencur. Room 2 mencari tahu tentang jamu cabai puyang. Dan room 3 mencari tahu tentang jamu daun pepaya. So, please browse information about them. Informasi apa saja? Bahan-bahan. Bahan-bahan. So, the material used, what kind of plants, like that. Kemudian cara membuat, how to make it. Dan manfaat dari jamu ini. Ya, the advantages of the jamu. Ya. Kita bagi dulu kelompoknya. Kelompoknya kita bagi dulu. Ya. Untuk kelompok 1, saya akan membagi mbak-mbak dulu ya, Mbak-mbak untuk kelompok 1 adalah Mbak Kori. Untuk kelompok 2 adalah Mbak Krispina. Mbak Krispina. Dan kelompok 3 adalah Mbak Meishi. Kemudian bersama dengan teman-teman dari kelas BIPA, untuk kelompok 1, Mbak Kori akan bersama dengan Mas Joyotu. Kemudian Mbak Kristina akan bersama dengan Mbak Hagar. Mbak Meishi akan bersama dengan Mas Nur. Kemudian Mas Joyotu akan bersama dengan Mas Bursyam. Mbak Hagar bersama dengan Mbak Berta ya. Kemudian Mas Nur akan bersama dengan Mas Sinan. Dan Mbak Carol akan bersama dengan, di sini Mbak Carol ada di kelompoknya Mas Jayatu room 1. Ya, jadi teman-teman silahkan mencari informasi. Please find information about this kind of jamu, tentang jamu-jamu ini. Ya, di mana mengerjakannya? You can do this, you can complete this in the Google form, a new Google form. Let me provide this for you. Ini adalah Google formnya. Google Doc, sorry ya, Google Doc. This is for kerja kelompok.
Here is the Google Form for kerja kelompok. Ya, oke. Before we start the division, apakah ada pertanyaan sebelum mulai pembagian? Diingat-ingat ya. Silakan diingat-ingat. Jadi room 1, Mbak Kori, Mas Joyoto, Mas Bursyam, Mbak Carol. Room 2, Mbak Crispina, Mbak Hagar, Mbak Berta. Room 3, Mbak Meisy, Mas Nur, Mas Sinan. Halo, ada di sini semuanya. Loh, oh berkurang ya. Mas Sinan di mana, Mas Sinan? Iya, Mas Sinan kok nggak ada, Mas Sinan? Oh, berkurang ini. Berkurang tampaknya ya orangnya ya. Ini yang keluar siapa? Mas Sinan ya? Mas Sinan keluar. Mbak Carol ada. Mas Nur. Oh, Mas Nur nggak ada nih. Mas Nur, Mas Sinan keluar. Nanti Mbak Messi sendirian. Ya udah, oke. Kita pindah aja deh. Nggak tahu nih Mas Nur sama Mas Sinan balik lagi nggak ya? Pindah ya. Mbak Carol ya di sini ya. Mbak Carol, sama Mbak Messi. Terus nggak apa-apa ya, kurang orangnya. Mahasiswa BIPA ada lagi nggak yang belum masukkan? Mas Bursyam sudah, Mbak Hagar, Mbak Berta, Mbak Carol, Mas Jaya itu sudah semuanya ya. Ya ini dulu aja. Jadi Mbak Messi sama Mbak Carol aja ya, nggak apa ya Mbak Messi ya? Nggak apa-apa, Bu. Iya, oke. Baik. Saya akan bagi. Please enter the room by yourself. Remember your room. Ingat-ingat ruangannya. Oh, wait a second. Wait. Salah. I did a mistake. Breakout room. And then we create 3. We create. Ya. Silahkan dipilih. Can you enter the room by yourself? Ya, oke Mas Jaya tuh masuk. Mbak Kristina masuk. Room 3 belum ada yang masuk. Silakan masuk. Mbak Berta belum masuk, Mbak Berta. Mbak Berta di room 2 ya. Mbak Hagar juga room 2. Mbak Kori room 1. Mbak Kori itu room 1. Kemudian Mbak Hagar room 2, oke. Mbak Messi, Mbak Carol, oke. Room 2 ada Mbak Crispina, Mbak Hagar, Mbak Berta. Mbak Kori masih di sini? Halo Mbak Kori, bisa dengar? Mbak Hagar, masih menunggu Mbak Hagar masuk ke room 2.
Ya, ya, saya juga, saya juga. Lo, Ya, ya. ya. Jamu beras kencur ya. Jamu beras kencur, ya. Bahan-bahannya Ya, bahan-bahannya. Bahan-bahannya, sebentar. uh, Bahan-bahan secang, bahan-bahan ya. membuat jamu beras kencur. Yang pertama, sebentar, Garam, garam juga. bahan-bahan membuat Hai Mbak Kuku. Halo, Hello. apa kabar? Alhamdulillah. Hai. Ini kurang satu orang ya, Mbak Hagar. Mbak Iya, Hagar. Iya, Mbak Hagar, kurang satu ini. Oke, mungkin kayaknya jaringan. Oke, kita tunggu dulu. Ya, silahkan diteruskan. baik Bu. Oke. Mbak Berta. Halo. Tadi katanya diketik kah jawabannya? Iya, Mbak, betul. Di link, saya beri linknya ya. Belum ada linknya. Belum Bu. Oke, ini saya beri di chat. Ya, ini linknya. Room 2 ya. Baik Bu, terima Oke, kasih. sama-sama. Mbak Crispina. Iya Mbak Berta. Mengobati demam berdarah. Kamu bisa menulis di chat. Itu Mbak, Iya. saya sudah menulisnya. Mm-mm. Darah. Hmm. Nah, ini sudah mah. Nah, ini sudah. Sudah Mbak Carol. Kami mengobati demam Berdarah. Ya. beda. Oke. Yang kedua, Ya. mengontrol gula darah. Go. Control gula
Oh, we put sugar. Mbak, gula itu sugar ya? Iya, gula itu sugar. Di mana Mbak? Mbak Carol, di mana Mbak Meishi? Oh, dia kena jaringan. It's the internet. Oke. Nah, sudah Oke. datang lagi. Oke. Signal. Ya, Itu air. Mbak Crispina sendirian? Iya Bu, kayaknya Mbak Bertanya keluar. Iya. Ya udah, tunggu Bagaimana dulu ini, ya. Bu? Nah, tunggu dulu aja, tunggu dulu. Nanti kalau masuk lagi, Boleh. ya, tunggu saja. Tapi enggak apa mulai dikerjakan kan Bu? Oh iya, nggak apa-apa. Oke Bu, Dikerjakan baik. aja Terima nggak apa. kasih. Oke, makasih ya. Iya Bu. Oke. Ini room juga pada banyak yang keluar ini. Sepertinya jaringan Bu. Ya, ini di sini juga sedang gelap soalnya ya. Hujan Di sini hujan juga Bu. juga ya. Heeh. Iya. Ya, gimana lagi? Ya udah nggak apa-apa. Saya tak pindah room Baik dulu Bu. ya. Oke, sampai dulu Iya menunggu Bu. ya. Oke, Iya Bu. ya. Yang pertama. Halo? Halo. Oh Ya. ya. Yang pertama, cuci bersih beras. Yang pertama ada cuci bersih beras. Kemudian direndam dalam air. Cuci bersih beras, kemudian direndam dalam air selama 1 jam. Selama 1 jam. Iya, selama 1 jam. Ah. Jadi berasnya direndam dalam air selama waktu 1 jam. Air banyak. Ya. Setelah itu sisihkan. Kedua, rebus asam jawa. Rebus asam jawa. Oke. Oke. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat, tiriskan air rendaman beras. Tiriskan air Ya. rendaman beras. Tiriskan air rendaman beras. Oke? Ya. Blender beras. Kencur.
dan air rebusan gula. Dan air rebusan gula hingga halus. Yeah. Ya, air rebusan gula hingga halus. Oke. Halo? Kan Ya. tembak meningkatkan. T T K A N meningkatkan. Oke, meningkatkan. Oke. Meningkatkan. Orang. Kesehatan kulit. Kesehatan Wait, let me change this. Okay. kesehatan kulit. Kulit. Ya, udah selesai. Udah? Udah. Alhamdulillah. Yeay, selesai. Selamat datang di ruangan utama. Baru 7 ya? Iya, Baru Ibu. 7 orang, oke. Ya, banyak teman yang terkendala sinyal ya, tidak apa-apa. So, tadi ya in the breakout room, some of you lost your signal. It's okay, it's okay. This is our challenge in this online class ya. Memang ini tantangan kita dalam kelas daring ini ya. Tidak apa-apa, yang penting tetap semangat ya. Never give up, that's the most important thing. Baik, terima kasih atas pekerjaannya. Jadi saya sudah mendapatkan pekerjaan teman-teman tentang jamu beras kencur. Jamu beras kencur, you can drink it every day, I guess. So, when I was a child, ketika saya masih kecil, saya suka minum jamu beras kencur ini. It doesn't have any effect on me, like there is no dangerous effect on me. Jadi saya minum setiap hari. Karena di dekat rumah saya, near to my house, there is a jamu seller. And jamu beras kencur is sweet. Manis ya jamunya ya. So it doesn't matter. Ya, saya minum ini setiap hari dulu. Baik, jadi bahannya adalah air, gula jawa, kencur, beras putih, gula pasir, jahe. Baik, cuci beras, kemudian direndam. Sisihkan. Rebus, boil ya. Tunggu hingga dingin. Wait until it is cool. Cuci bersih kencur yang masih segar. Kupas kulitnya dan potong-potong. Oke. Tiriskan, blender, saring, peras, ampas blenderan sampai benar-benar kering. Sajikan jamu beras kencur. So, the jamu is ready to be served. Bagaimana dengan ruangan 2? Oke. Bahan-bahannya ini jamu cabai puyang. Cabai Jawa, lempuyang segar, kunyit segar, garam, dan air. Ini cara-caranya, nanti bisa dibaca sendiri
Dan apa itu lempuyang? Apa itu cabai Jawa? Bisa dicari gambarnya di Google ya. Manfaat cabai puyang, manfaatnya ya, melancarkan peredaran darah, meningkatkan stamina tubuh dan vitalitas, dan mengurangi pegal-pegal. Oke, baik, terima kasih. Room 3, jamu daun pepaya. Manfaatnya, mengobati demam berdarah. Demam berdarah is dengue fever, ya, dengue fever. Mengontrol gula darah, control the level of sugar in the blood. Memperbaiki nih pasti, memperbaiki sistem pencernaan. So it's for the digestive system. Memiliki efek anti-inflamasi, anti-inflammation effect. Mempercepat pertumbuhan rambut. So it makes your hair grows faster. Meningkatkan kesehatan kulit. It improves skin health. Ya, ini pahit. It is bitter. Jamu daun pepaya is bitter, but it has some benefits. Cabai puyang juga sedikit pahit ya. Ini yang paling enak adalah beras kencur. Ini enak. Ya, oke, teman-teman, waktunya sudah habis dan kelasnya akan kita tutup. Sebelum kelas ditutup, apa ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada yang ingin bertanya mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada bisa kita tutup ya? Ya, Bu. Ya, baik. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas kedatangannya semuanya. Mas Jayato, Mas Bursha, Mbak Carol. Ya, terima kasih Mbak-mbak dari Pontianak ya, Mbak Kristina, Mbak Kori, Mbak Meshi. Semoga kedepannya ya selalu lancar. Oke. Ya, Ibu, Amin. terima Terima kasih. kasih, Bu. Terima kasih, Sama. Bu. Ya. Terima kasih, Bung. Oke. Sampai bertemu kembali, Ibu. Sampai bertemu kembali. Oke, saya tutup dulu ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa Bu. Terima Sampai kasih. jumpa. Terima kasih, Bu. Sama-sama.